Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Rafli Fariza, NPM saya 32241300020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul pemeriksaan sensor-sensor. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah sistem kontrol elektronik merupakan komponen penting dalam kendaraan modern yang mengatur berbagai fungsi mesin. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama sensor, electronic control unit atau ECU, dan aktuator. Nah, sensor memberikan informasi tentang kondisi kerja mesin kepada ECU, yang kemudian memproses data tersebut dan mengirimkan perintah ke aktuator untuk mengontrol berbagai fungsi mesin. Nah, pengondisian sinyal sensor di sini ada 4. Yang pertama adalah amplifikasi, proses peningkatan amplitudo sinyal output secara sensor agar dapat dibaca dengan lebih baik oleh ECU. Amplifikasi diperlukan ketika sinyal yang dihasilkan oleh sensor terlalu lemah untuk proses secara langsung. Yang kedua, filtering, proses penghilangan noise atau gangguan pada sinyal sensor. Filtering memastikan bahwa sinyal yang diterima oleh ECU bersih dari interferensi elektromagnetik dan gangguan lainnya. Yang ketiga, linearisasi. Nah, proses mengonfirmasi sinyal output non-linear menjadi sinyal output linear. Linearisasi menggunakan ECU dalam memproses dan memperhatikan data dari sensor. Yang ketiga adalah isolasi. Nah, yang keempat adalah isolasi. Proses pencegah interferensi antara sensor atau satu dengan sensor lainnya. Isolasi penting untuk memastikan bahwa setiap sensor dapat bekerja secara independen tanpa gangguan. Selanjutnya ada jenis sensor berdasarkan sinyal keluaran. Nah, di sini ada 2 macam, yaitu sensor analog dan sensor digital. Sensor analog pada EMS menghasilkan output sinyal yang berkesinambungan ya. Output sinyal analog berupa voltase, arus atau frekuensi yang berubah secara kontinu dengan perubahan variabel yang diukur. Sensor analog memiliki keunggulan dalam mengukur variabel yang bersifat kontinu seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan kecepatan. Nah, contoh sensor analog pada sistem kontrol elektronik adalah sensor tekanan udara atau sering disebut MAP, terus sensor suhu cairan pendingin mesin atau disebut ECT, dan sensor oksigen. Yang selanjutnya adalah sensor digital. Sensor digital pada sistem kontrol elektronik atau SKE digunakan untuk mendeteksi atau mengukur sinyal yang dinyatakan sebagai nilai digital atau sinyal pulsa. Output sinyal pada sensor digital dapat berupa sinyal distrik atau sinyal pulsa untuk mewakili suatu nilai numerik atau bentuk biner 0 atau 1. Nah, di sini contoh sensor digital pada EMS yang menghasilkan sinyal distrik adalah sensor posisi crankshaft dan sensor posisi camshaft yang memberikan sinyal on atau off untuk menginformasikan posisi dari sudut crankshaft dan camshaft. Yang selanjutnya adalah sensor temperatur cairan pendingin mesin atau ECT. Konstruksi ECT sensor adalah sensor ECT terdiri dari termistor tipe NTC atau negatif temperatur COVID yang nilai tahanannya berkurang bila temperatur naik.
Sensor ini dipasang pada saluran cairan pendingin mesin untuk mendeteksi suhu operasi mesin. Nah, fungsi dari ECT sensor adalah berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin mesin. Output sinyalnya digunakan untuk mengatur campuran bahan bakar, sistem start dingin, mengatur derajat pengapian, dan mengatur putaran idle dingin. Jadi fungsi dari ECT tersebut adalah mengatur temperatur atau pada saat penstarteran posisi motor dingin. Yang selanjutnya adalah sensor temperatur udara atau IAT. Konstruksinya adalah hampir sama seperti ECT, menggunakan termistor NTC yang nilai tahanannya berubah sesuai suhu udara pada saluran intake. Nah, fungsi dari IAT di sini adalah mendeteksi suhu udara masuk pada saluran intake untuk menentukan kerapatan molekul udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, lokasi pada sistem IAT adalah pada mesin dengan MAP sensor. IAT terletak pada saluran udara masuk. Untuk kendaraan yang MAV sensor ya, IAT merupakan bagian dari sensor mass airflow. Nah, sinyal outputnya adalah perubahan tahanan pada sensor IAT sesuai dengan perubahan suhu, menyebabkan voltase pada terminal THA berubah yang digunakan ECU untuk perhitungan. Kemudian ada sensor tekanan absolute manifold atau MAP. Nah, fungsi dari sensor MAP di sini adalah digunakan untuk mengukur tekanan di dalam intake manifold. ECU perlu mengetahui tekanan intake manifold untuk menghitung berapa banyak bahan bakar yang harus diinjeksikan dan timing penyetelan bahan bakar. Nah, prinsip kerjanya adalah pendeteksian tekanan oleh sensor berdasarkan tingkat kelenturan chips silikon saat terjadi perubahan tekanan. Nah, tingkat kelenturan chips silikon ini akan mempengaruhi output tekanan dari tegangan dari sensor yang dikirim oleh ECU. Konstruksinya adalah sensor MAP berisi chip silikon yang dipasang di dalam ruang referensi. Pada salah satu sisi chips terdapat tekanan referensi berupa vakum sempurna, sedangkan pada posisi yang lain terdapat tekanan yang akan diukur. Yang selanjutnya adalah proses pengukuran sensor MAP. Dari hasil dan pembahasan pengujian sistem induksi udara yang terdapat pada mobil Toyota Avanza K3 VE sistem EFI tipe D pada putaran stasioner, putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi adalah sebagai berikut. Hasil dari pengujian putaran stasioner sistem induksi udara yang terdapat pada mobil Toyota Avanza K3 VE menggunakan scanner Launching Diag SI Diag. Di sini pada engine speed menunjukkan angka 750,25 rpm. Intake air mendeteksi 89,6. Sedangkan untuk MAP di sini value-nya adalah 4,2 PSI. Sedangkan pada putaran rendah sistem induksi udara yang terdapat pada mobil Toyota, engine speed menunjukkan di angka 1507,75 rpm. Intake air menunjukkan 95 derajat Fahrenheit. MAP di sini turun menjadi 3,62 PSI. Nah, pada putaran menengah di sini
engine speed menunjukkan di 20.42,52 rpm. Intake air menunjukkan 96,8. Untuk MAP di sini masih tetap di angka 3,62 PSI. Nah, selanjutnya pengujian putaran tinggi. Putaran tinggi di sini engine speed menunjukkan di angka 3102,75 rpm. Intake air meningkat menjadi 114 dan MAP naik menjadi 3,77 PSI. Nah, dari pembahasan hasil pengujian sistem induksi udara yang terdapat pada mobil Toyota Avanza, untuk mengetahui kinerja sensor MAP dan IAT dan TPS berdasarkan putaran mesin, yang pertama pada kecepatan 750,25 rpm, sensor IAT membaca 89,6 dan sensor MAP menunjukkan di angka 4,2 PSI dan TPS membaca 0%. Selanjutnya pada kecepatan 1507,75 rpm, sensor IAT membaca 95 dan sensor MAP turun menjadi 3,62 PSI dan sensor TPS membaca 2,75%. Selanjutnya adalah pengujian pada kecepatan menengah, menghasilkan data kecepatan di 20.042,52 rpm. Sensor IAT membaca naik menjadi 96,8. Untuk sensor MAP di sini masih tetap di angka 3,62 PSI dan sensor TPS membaca 4,31%. Untuk putaran tinggi pada kecepatan 3102,75 rpm, sensor IAT membaca naik menjadi 114 derajat 114 dan sensor MAP di sini menaik menjadi 3,77 PSI. Dan sensor TPS membaca 6,67%. Nah, berdasarkan dari hasil pengujian pada sistem induksi udara yang terdapat pada mobil Toyota Avanza K3 VE sistem EFI tipe D, pada putaran stasioner, putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi, dapat disimpulkan sensor sistem induksi udara pada mobil Toyota Avanza K3 VE berfungsi dengan baik dan bisa digunakan untuk kendaraan pribadi sehari-hari yang efektif. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan sensor suhu WTS. Yang pertama adalah pemeriksaan sensor suhu. Tuangkan air secukupnya ke dalam panci, kemudian letakkan panci di atas kompor, pasang termostat dan celupkan ujung sensor suhu ke dalam panci. Nyalakan kompor, selanjutnya ukur suhu air dan tahanan sensor suhu. Nah, spesifikasi standar tahanan WTS adalah di temperatur 20 derajat Celcius, tahanannya adalah 16,2 kurang lebih 1,6 dan sebagainya. Nah, catatan pada tabel laporan dan buat grafik hubungan suhu dan resistensi sensor suhu. Bersihkan alat dan training objek yang digunakan. Yang pertama adalah water thermosensor atau WTS. Rangkaian kelistrikan WTS di sini sebagai berikut. Nah, identifikasi terminal WTS adalah pemeriksaan di 15 LG per W. Warna kabelnya itu
LG atau W. Terus pemeriksaan yang kedua 46 adalah BR. Nah, pemeriksaan rangkaian WTS yang pertama adalah rangkaian terbuka sensor suhu. Tidak ada tegangan atau hasil kesimpulannya 0,005 V per 0,015 F. Rangkaian terbuka pada PCM hasil kesimpulannya adalah normal, yaitu dengan angka 4,2 volt sampai 5 volt. Rangkaian kelistrikan tidak hasilnya ya, tidak ada konstitunitas. Nah, pemeriksaan water temperature di sini suhu ruang 27 derajat Celcius, ohmnya adalah 1400. Terus di suhu 30 derajat Celcius itu masih di angka 1400. Di yang ketiga di 40 derajat Celcius turun menjadi 800. Di suhu 50 derajat Celcius turun menjadi 600. Di suhu 60 derajat Celcius menjadi 500. 70 di suhu 70 derajat Celcius turun menjadi 400, dan 80 derajat Celcius menjadi 300, 900 derajat Celcius menjadi 250. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin turun tahanannya atau ukurannya. Nah, pemeriksaan WTS. Kesimpulan keadaan WTS dari data yang didapat di atas, didapat bahwa ketika dari data yang didapat di atas didapat bahwa ketika temperatur kendaraan naik, maka resistensi dari termosensor akan semakin turun, sehingga dapat diketahui bahwa komponen termosensor menggunakan termistor seri NTC, Negative Temperature Conversion. Selesai. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.